Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Di hari yang baru, di hari yang baik, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menjamah kita, menyegarkan kita, menolong kita, menguatkan kita, melawat dan menjamah hidup kita. Bagi orang Chinese, ini adalah tahun baru Chinese. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Mari kita datang menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidup setiap kita melalui hari-hari ke depan bersama dengan Dia. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Oh, pimpinlah kami Roh Kudus, sertai kami yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Kau berikan semangat yang baru.
jalan kami berliku, jalan licin dan terjal. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kuatkan, hiburkan, pimpinlah kami. Haleluya. Uralala mayani ya masyalabaya, kuridi dia balabawa nalala masye, inalala mayana lala malamala malamo, inalala mayana lala masyandalala. Roh Kudus, bawa kami dalam jalan-Mu, bawa kami dalam kehendak Bapa. Haleluya. Kuatkan, hiburkan, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Pimpin kami, sertai kami, kuatkan kami, hiburkan kami. Tolong kami Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Kami lelah, kami capek. Jalan kami begitu berat. Tekanan hidup kami begitu berat. Kami melalui jalan yang terjal, yang licin, yang berliku-liku. Tolong setiap kami. Kami rasanya sudah mau menyerah. Kami rasanya sudah putus asa. Kami rasanya sudah gak sanggup. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami. Kuatkan kami. Haleluya. Kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan Tuhan, bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk
menang Tuhan atas segala tekanan hidup ini. Kami menang atas setiap kesusahan kami. Ada kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inaralamaya nalamasyande. Uridia malamaya doro wasyanalala. Haleluya. 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 Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin perjalanan yang kau hadapi, perjalanan yang berat, dan perjalanan yang penuh dengan tekanan. Sadarilah aku beserta dengan engkau. Aku ada mendampingi engkau. Kamu tidak sendirian menghadapi badai. Ada aku bersama dengan engkau. Mungkin kau tidak bisa melihat aku, mungkin kau tidak bisa merasakan aku. Aku ada bersama denganmu, kata Tuhan. Teguhkan imanmu. Engkau pasti menang. Engkau pasti bisa melewatinya. Ada kekuatan ilahi yang kuberikan kepadamu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, hiburkan, tolong anak-anak-Mu. Tidak ada satupun dari kami Kau lalui, tidak ada satupun dari kami Kau lewati Tuhan. Semua kami boleh mengalami jamahan-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami lawatan-Mu Roh Kudus. Berkati perenungan ini, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, perenungan hari ini dari Markus pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Ini perkataan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini merupakan teguran Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka beribadah, tapi ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia, tradisi, adat istiadat. Apakah tradisi? Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, yang berarti dua hal. Yang pertama, adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dipraktikkan dalam masyarakat. Dari generasi ke generasi diturunkan secara lisan dan tulisan. Itu tradisi. Yang kedua, tradisi adalah penilaian atau keyakinan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Sebagai manusia kita punya tradisi. Dalam keluarga kita punya tradisi. Dalam keluarga saya kita punya tradisi. Setiap ada yang ulang tahun dirayakan atau paling tidak diucapkan selamat. Kita semua ingat kapan ulang tahun saudara-saudara. Dalam rumah tangga keluarga orang tua saya, kita punya tradisi. Kalau mau makan, sapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tradisi, itu kebiasaan dan itu turun-temurun. Kalau kita pergi keluar kota, kalau sudah sampai, selalu infokan saya sudah sampai, saya sudah tiba. Itu tradisi, itu kebiasaan. Di gereja kita juga punya tradisi. Pujian, penyembahan, firman, persembahan, doa syafaat, baru doa berkat. Itu tradisi. Nah, kita mau masuk dalam tradisi kita di hari Imlek ini. Yang berbahaya dari tradisi adalah
ketika kita menganggap ini cara yang paling baik dan cara yang paling benar. Saudara sekalian, orang Israel, orang Yahudi sangat memegang tradisi dengan ketat. Sampai hanya untuk melaksanakan tradisi, mereka mengabaikan firman Tuhan. Jadi bagi mereka tradisi nomor 1, firman Tuhan nomor 2. Mereka punya kitab yang namanya Talmud. Kemudian mereka punya kitab yang lebih detail lagi yang namanya Mishnah dan Gemara. Jadi mereka sangat detail sekali dalam tradisi. Sampai Yesus menegur mereka. Kamu mengajarkan ajaran manusia. Perintah Tuhan, firman Tuhan kamu abaikan. Supaya kamu boleh berpegang pada tradisi. Ada beberapa sikap tentang tradisi. Apakah kita akan menolak tradisi? Kita menerima tradisi? Walaupun kita Kristen, kita mesti menjalankan tradisi? Atau kita menyaring tradisi itu? Artinya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Standar kita adalah firman Tuhan. Kita punya belief system, keyakinan terhadap tradisi. Karena itu turun-temurun. Dan kita menganggap ini benar. Contohnya Imlek. Kalau Imlek nggak boleh nyapu, saudara. Nggak boleh bersih-bersih. Ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Imlek harus pakai baju merah, supaya setan takut. Itu kan tidak ada hubungan dengan firman Tuhan. Kalau Anda pakai baju merah karena Anda suka warna merah, silakan. Ada berapa banyak kita dikuasai oleh tradisi. Ada tradisi yang baik yang kita bisa lakukan, seperti silaturahmi. Tapi ini pandemi kan terbatas banget ya. Seperti misalnya angpau. Ya kalau kita udah diberkati nggak salah dong. Kita membagi berkat kepada orang lain. Pada saudara-saudara kita. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Otoritas standar hidup kita adalah firman Tuhan. Jangan sampai tradisi itu mengikat kita. Dan kita melakukan tradisi dengan ketakutan, dengan terintimidasi. Kalau saya tidak melakukan ini, saya akan celaka. Kalau saya tidak buat ini, saya akan begini, begitu, begini, begitu. Kita lebih takut kepada tradisi daripada kepada Tuhan. Saudara, di hari Imlek ini, kita mungkin tetap bisa bersuka cita. Walaupun pandemi. Walaupun terbatas. Kasih Kristus ada dalam kita. Kita mau bagikan bagi saudara-saudara kita. Alangkah indahnya di hari Imlek ini, kita kalau bisa kumpul keluarga, kita berdoa, kita berfellowship. Kita saling menguatkan, saling menghiburkan. Saling memberkati satu dengan yang lain. Mari kita lakukan itu, saudara. Saring. Mana yang boleh, yang mana tidak. Mana yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Dan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Kalau hijau sesuai dengan firman, lakukan. Kuning masih ragu-ragu, ya tahan dulu. Kalau merah yang sudah melanggar firman Tuhan, kita tidak lakukan. Selamat merayakan Imlek, penuh sukacita, penuh berkat, penuh rezeki bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudaraku pada hari ini. Setiap kami punya tradisi masing-masing, tapi tetap firman Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami yang dahsyat. Kami percaya Tuhan kami yang ajaib. Engkau sanggup dengar doa kami. Engkau sanggup pulihkan dan tolong setiap kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Berkat Tuhan melimpah-limpah menyertai setiap kita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.